Di Indonesia, khususnya di wilayah Tangerang Selatan, terdapat cukup banyak sekolah yang selain mengajarkan bahasa asing, juga menjadikan bahasa asing sebagai bahasa pengantar bagi sistem pendidikan mereka. Ironisnya, hampir tidak kita temukan sekolah biasa Islam non-pesantren yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar sehari-hari dalam sistem pendidikannya. Ya, padahal menurut ulama, mempelajari bahasa Arab adalah suatu kewajiban. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Maka ketika kita mengambil kurikulum bahasa Arab, tidak sekedar bahasa Arab belajar yang penting ada bahasa Arab, tidak. Tapi bagaimana menjadikan bahasa Arab ini nanti akan menjadi bahasa pengantar sehari-hari. Bahkan tidak hanya pelajaran-pelajaran terkait pelajaran keislaman, Al-Quran, fikih, yaitu memang kita sampaikan dengan bahasa Arab. Tetapi pelajaran-pelajaran umum seperti sains pun kita ajarkan dengan bahasa Arab. Yayasan Ibnu Abbas adalah yayasan non-profit yang bergerak kepada bidang pendidikan dan sosial keagamaan. Sejak tahun 2015, yayasan ini telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk tingkat usia dasar dengan fokus pada pembelajaran Al-Quran, tahsin dan tahfidz, serta pembelajaran bahasa Arab. Setelah kegiatan pendidikan kutabnya berjalan selama 5 tahun, Yayasan Ibnu Abbas merasakan antusiasme dari masyarakat Muslim untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sistem pendidikan yang disediakan oleh yayasan ini. Oleh sebab itu, yayasan ini mulai membuka unit pendidikan baru sejak tahun ajaran 2019-2020, yakni unit sekolah setingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Alasan saya memasukkan putri saya ke SMP Ibnu Abbas tentunya ingin mendapatkan ilmu agama seperti yang didapatkan di pesantren-pesantren. Hanya saja karena anak saya seorang putri, untuk melepas ke pesantren itu tentu lebih berat ketimbang kalau anak putra. Jadi ini adalah salah satu solusi, insya Allah salah satu solusi mendapatkan ilmu pesantren, tapi tidak harus dengan boarding school gitu ya, tetap pulang pergi. Jadi tetap kita masih bertemu setiap hari di rumah. Awalnya tidak ada program SMP di Ibnu Abbas ini, karena memang program Kutab Ibnu Abbas masa belajarnya 9 tahun. Ya, 6 tahun SD, 3 tahun SMP. Namun dalam perjalanannya, ada orang tua yang datang kepada kami, "Ustadz, kami baru mendengar nih ada Ibnu Abbas di sini. Ya, anak kami udah kelas 4, anak kami udah kelas 5, Ustadz, anak kami udah kelas 6. Tapi mereka tertarik dengan program yang ada di Kutab. Ya, maka akhirnya diputuskan untuk dibuka unit SMP. Dengan dibukanya unit SMP Ibnu Abbas, maka siswa-siswa tamatan dari sekolah dasar lain pun bisa melanjutkan pendidikannya di SMP Ibnu Abbas. Terlebih lagi mungkin isinya gitu ya, mata pelajaran yang didapatkan ini menurut saya bagus gitu, dengan bahasa Arab yang dipakai sehari-hari gitu kan, dengan setoran hafalan setiap hari. Nah, ini insya Allah bisa lebih meningkatkan kecepatan dalam putri saya untuk mendapatkan ilmu agama ini gitu. Karena kita lihat ya, kita temukan di beberapa tempat terkadang penggunaan bahasa Arab ini hanya pada materi-materi pelajaran yang ada kaitannya dengan keislaman. Adapun pelajaran umum biasanya disampaikan dengan bahasa lain. Namun di SMP Ibnu Abbas, materi keislaman kita sampaikan dengan bahasa Arab, dan materi umum pun seperti sains akan kita sampaikan pula dengan bahasa Arab. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Ismi Syifa, ana thalibah al-mustawa as-sabi' fi madrasah Ibnu Abbas al-Mutawassithah.
Ata'alam fi hadhil madrasah al-lughah al-arabiyyah. Atakalam ma'a mu'allimati wa zamilati bil-lughah al-arabiyyah. Di antara bentuk keseriusan kita dalam mengajarkan bahasa Arab, pengajar bahasa Arab di Ibnu Abbas adalah para penutur asli, native speaker. Karena kami ingin menghasilkan hasil yang maksimal dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Sehingga dalam 3 tahun mereka belajar, cara mereka bercakap-cakap dalam bahasa Arab sebagaimana penutur asli dalam bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Ya, memang kita sendiri juga sebagai orang tua tetap harus improve juga ya, dengan dalam arti kata ya kita di rumah pun juga harus ikut untuk menstimulus dalam bahasa Arabnya juga dengan murojaahnya gitu. Materi pelajaran Al-Quran di Ibnu Abbas meliputi tahsin, tahfidz, dan tarbiyah ataupun memahami ayat-ayat yang sudah dihafal. Tahsin, belajar membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, sesuai dengan makharijul huruf. Setelah peserta didik merampungkan tahapan tahsin, mereka mulai menghafal ayat-ayat Al-Quran ataupun tahfidz dengan target setiap ayat, setiap surat, setiap juz yang dihafal itu mutkin ya, ataupun lancar. Memang tidak kita canangkan target 3 tahun harus hafal 30 juz, tidak. Tapi proses yang kita jalani insya Allah mampu menghantarkan peserta didik selama 3 tahun belajar di Ibnu Abbas hafal 30 juz. Setelah itu Al-Quran meliputi tarbiyah. Tarbiyah adalah memahami ayat-ayat yang dihafal, kemudian mengaplikasikan dari apa yang telah dipahami dari ayat-ayat yang dihafal itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka dibutuhkan tadi modal bahasa Arab. Nama saya Malika, saya murid kelas 7 di SMP Ibnu Abbas. Di sini selain belajar Al-Quran dan bahasa Arab, saya juga belajar materi pelajaran umum atau MPU, di antaranya matematika dan sains. Di Ibnu Abbas memang kami tidak mengambil seluruh materi pelajaran umum yang diajarkan di sekolah formal biasa. Namun, ya, kami memilih dari materi-materi pelajaran umum itu materi-materi pelajaran yang terpenting. Maka kami pilih matematika, maka kami pilih sains untuk diajarkan kepada peserta didik di Ibnu Abbas ini. Dengan sistem pendidikan yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar sehari-hari, materi Al-Quran berupa tahsin dan tahfidz, iman dan adab, serta materi pelajaran umum seperti matematika dan sains, insya Allah Kutab Ibnu Abbas, baik yang dasar dan SMP-nya, akan memberikan kontribusi besar dalam melahirkan generasi-generasi muslim yang kuat, yang memahami agamanya, dan yang terhindar dari berbagai dampak buruk akibat sistem pendidikan berbasis sekuler.